Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Jadi untuk DKV 1 ini sudah mulai masuk ke penghujung pertengahan semester. Kita akan ngobrol tentang desain buku. Tentang tugas kalian yang ada di layout koran, kalian bisa lihat pada video sebelumnya di tips tipis-tipis DKV 1. Dan kalian bisa cek bagaimana konstruksinya yang saya maksud terkait dengan redesign koran. Dan itu bisa kalian jadi evaluasi untuk kalian, termasuk bagaimana pemilihan huruf, penggunaan font, kemudian peletakan, penggunaan grid, dan lain sebagainya. Dan ini akan sangat bermanfaat ketika kalian membuat UTS atau membuat sebagai tugas besarnya di ujian tengah semester pada desain komunikasi visual 1. Nah, desain buku. Buku itu kita bisa tahu kita punya buku, teman-teman juga punya, walaupun itu hanya buku teks, buku cara menggambar benda, cara menggambar ilustrasi, dan lain sebagainya. Itu merupakan gagasan seseorang atau tim yang memiliki anatomi berbeda setiap jenisnya. Penandanya dapat dilihat dari kualitas pembahasan materi. Nah, sedangkan kita sebagai seorang desainer grafis itu dituntut untuk melihat penanda itu sebagai pemicu kreatif, menghasilkan layout desain yang bagus dan tepat sasaran. Jadi, siapakah target kita itu harus tahu dulu sebagai seorang desainer. Contoh, sesuai dengan ukuran umurnya gitu. Anak-anak itu cenderung menggunakan kartun, cenderung menggunakan bentuk-bentuk ilustratif, cenderung lebih imajinatif malah. Sedangkan kalau remaja itu mulai hal-hal yang mencari eksistensi diri. Jadi kayak gimana sih kalian sebagai remaja itu ingin mendapatkan pembuktian bahwa gue bisa ini loh gitu. Sehingga eksistensi mereka itu harus diakui. Mereka sekolah, mereka punya seragam, mereka punya identitas baru dan terus berganti identitas. Yang tadinya suka punk, kemudian menjadi suka pop, kemudian menjadi suka death metal dan whatever, ada banyak hal. Ketika sudah dewasa itu akan beda lagi secara umur. Kalian bisa lihat bagaimana majalah-majalah dewasa itu dipenuhi oleh hal-hal yang realistis, bahwa kehidupan itu ya gini gitu. Bedanya dengan orang tua itu biasanya dihantui oleh sesuatu yang menakutkan di masa depan, penyakit lah, diet lah, dan lain sebagainya. Mana yang paling enak? Yang paling enak adalah menjalani diri hidup kita sekarang agar terus bermanfaat untuk sesama. Nah, itu enak tuh. Kalian mau jadi anak-anak dari anak-anak remaja, dewasa, orang tua, whatever. Umur hanyalah umur. Kehidupan harus dijalani gitu kan? Nah, tampilan secara kreatif bisa berdasarkan pada kelompok usia, status ekonomi, bidang ilmu, dan lain sebagainya. Nah, jenis buku ada banyak nih. Ada buku teks, glossarium, buku informasi, cergam, ensiklopedi, buku foto, pop-up, novel, komik, dan lain sebagainya. Ada banyak buku. Dan mana yang bermanfaat tergantung kita membutuhkan buku apa dulu. Gitu. Hanya saja, dalam buku itu memiliki anatomi. Sekurang-kurangnya ada 6. Sekurang-kurangnya. Misalkan ada buku buku teks, buku teoritik tentang graphic designer, biasanya dia ada preface, kemudian ada preface itu beda dengan kata pengantar. Jadi preface itu yang mendahului apa, sebelum berhadapan dengan buku itu tuh kalian kayak diartikulasi, kayak disamakan pengetahuannya. Tapi biasanya ada buku-buku pengantar yang lain. Jadi buku teks itu ada buku buku pendamping namanya. Buku pendamping, buku aplikatif, kemudian ada buku cara melakukan teoritiknya. Nah, itu buku teks biasanya. Isinya cover book, biasanya halaman di balik covernya itu hampir sama dengan cover book. Kemudian editorial and publishing itu berisi informasi-informasi tentang siapa yang menerbitkan, kemudian hak cipta copyright-nya gimana, ISBN-nya berapa, dan lain sebagainya. Kemudian ada daftar isi, di mana daftar isi ini ada halaman-halamannya. Kemudian ada bab atau chapter. Jadi di situ ada tulisan acknowledgement atau pengetahuan gitu. Sehingga ketika di dalam bab itu biasanya ada page gitu. Page itu adalah halaman-halaman yang berisikan isi dari buku itu tersebut. Komponen dasar buku dapat dipecah menjadi 3. Ada blok buku,
kemudian ada halaman, dan kemudian ada grid. Nah, buku selain yang tadi cover, yang tadi di dalamnya juga berisi juga cover. Ada judul, nama penulis, logo, dan penerbit, judul, sinopsis, ISBN, barcode, alamat penerbit, dan logo. Punggung juga ada judul, ada nama pengarang, penerbit, dan logo. Ini hal yang biasa ada pada elemen book jacket. Tata letak seperti apa yang bagus untuk sebuah cover buku? Tentunya jelas hurufnya apa, mengapa menggunakan warna yang kita inginkan. Ini kuncinya. Apa relasinya dengan isi, sinopsis, dan judul? Percuma kita membuat desain cover buku, tapi kita nggak bisa mengkomunikasikan apa isi dari buku, apa sinopsis dari buku, apa judul dari buku. Apakah desain itu sudah menghasilkan feel, menghasilkan ruh, menghasilkan sesuatu yang menggetarkan di jiwa orang yang melihat? Itu yang menjadi pertanyaan seorang desainer. Layout dan nuansa yang sama pada buku berseri biasanya juga muncul. Pisa, Paris, London, gitu, dari Penguin Books. Kemudian novel yang mungkin dari beberapa kalian suka dengan Ahmad Fuadi. Kemudian ada Hanum Salsabila Rais. Kemudian ada ayat-ayat cinta tuh bukan Rizky Habibur Rahman tuh lah, FPI. Ya itulah ayat-ayat cinta lah. Itu juga sama. Mereka menggunakan Negeri Lima Menara, Bumi Terbelah di Langit Eropa, gitu. Itu kan itu sama. Nah, bisa juga dari Peter Charley. Ini juga kalau di Indonesia ada di DEE, itu juga punya buku yang berseri dengan cover yang bersama. Desain pada front cover, spin di bagian tengah, dan back cover hendaknya memiliki kesatuan agar membentuk citra dan feel yang sama. Kesatuan dibentuk dari perulangan elemen-elemen visual seperti warna, garis, bentuk, ilustrasi, dan jenis huruf. Yang mana ini juga terlihat bagaimana desain kalian. Apabila kalian mendesain itu tidak konsisten, jatuhnya adalah buruk. Banyak cara untuk membentuk kesatuan di antaranya. Ilustrasi yang menyebar, satu cover buku full. Kreativitas peletakan judul yang tidak secara utuh pada front cover, karena target audiens dibuat penasaran untuk melihat keseluruhan judul. Akhirnya dibuka kan? Nah, nuansa yang sama dan pengulangan ilustrasi dengan ukuran yang berbeda dapat membentuk kesatuan pada book jacket secara keseluruhan. Misalkan yang bagian kanan ilustrasinya itu bagian menggunakan ilustrasi yang tidak simetris, bagian kiri juga sama, tapi ada keterhubungan, misalkan bagian tangan, dan juga ada simbol-simbol bagian dari warna, dari bentuk, itu sama depan dan belakang. Ini beberapa gaya untuk mendesain cover. All type itu semua tulisan. Gonna is Line of the Mind, Lawrence Ferretti. Nah, bisa kayak gini. Ini juga buku, gitu. Everything is Illuminated, Jonathan Safran Foer. Bisa juga type plus image, gambar plus dengan tulisan. Helen Oyeyemi, yes. Great Gatsby, gambar dengan tulisan. Text driven, kalian hanya menggunakan teks, tapi menggunakan hanya sekedar judul atau highlight yang penting banget dalam buku yang ditampilkan di depan. Against Happiness, atau Brand Gardener kali ini, atau punyanya Rustanto logo. Itu image driven, menggunakan antara image dan tulisan. Contohnya seperti itu. Kreativitas desain cover, penambahan material pada cover, misalkan tisu paper, yang bisa menggunakan tisu paper atau bentuk yang lain yang menggambarkan isi dari cover buku tersebut. Kolaborasi cover dengan pembatas buku, kalian bisa juga membuat something like that, gitu. Ada jaket tambahan biasanya. Kemudian kalian juga bisa lihat contohnya bagaimana pembatas buku jadi identitas juga. Nah, ketika buku sudah jadi itu finishingnya ternyata ada 3. Yang pertama adalah perfect binding atau lem panas, yang kedua adalah wire binding atau jilid spiral, dan yang ketiga adalah
saddle stitch ya. Kawat atau jahit kawat atau benang. Biasanya jahit kawat itu staples tengah. Dengan benang itu untuk buku-buku yang tebal di atas 500-600 halaman. Karena kalau untuk di lem panas itu nggak cukup. Nah, tugas ini bukan di KV 3 tapi di KV 1, masih salah ketik kemarin, mohon maaf. Tugas ini juga nantinya akan menjadi UTS, silahkan dibaca baik-baik. Untuk asistensi bisa dimulai dari pertemuan sekarang sampai nanti menjelang UTS pada pertemuan terakhir di akhir Oktober ini, tanggal 29.30. Gitu. Silahkan untuk membuat draftnya, bisa diskusikan di grup. Kita bisa ngobrol banyak. Untuk apabila ingin di Zoom, silahkan di Zoom. Terima kasih banyak. Selamat belajar dan terima kasih.